Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dufan Deswantara Putra, NIM 17650012, kelas Softcom. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu sistem kemudi otomatis mobil pada game di Unity 3D. Di sini software atau tools-tools yang saya gunakan, yang pertama tentu saja Unity 3D yang sebagai game engine untuk menyatukan semua. Kemudian ada Visual Studio Code untuk menuliskan kode. Kemudian ada Blender. Di sini Blendernya untuk membuat environment-nya ya. Ada jalan, ada pembatas jalan, tanah, lampu, pohon, terus air. Untuk membuatnya menggunakan Blender. Di sini saya akan menjelaskan gambaran secara luasnya dulu ya. Sudah saya rangkum dalam PPT ini. Nah, ini saya akan bacakan. Garis besarnya alur programnya yaitu yang pertama, membuat populasi baru pada mobil. Kemudian, setiap mobil akan memiliki gen masing-masing. Gen tersebut akan mendeskripsikan tingkah laku mobilnya. Mobil-mobil akan memiliki input yaitu jarak terhadap dinding. Ini akan ada pembacaan jarak antar mobil ke dinding sebagai input. Kemudian input dan gen akan diolah menggunakan neural network dan akan menghasilkan outputnya dua, yaitu rotasi dan akselerasi. Oke, kemudian mobil akan menabrak dinding dan destroy. Nah, nanti di sini akan mengeluarkan populasi sampai nanti ada yang mati-mati. Ya, nanti diambil dua tersebut akan diolah lagi, gennya diolah untuk menjadikan next generasi, untuk masuk ke next generasi menggunakan algoritma genetika. Oke. Yang pertama saya akan jelaskan neural network-nya dulu. Karena yang pertama itu yang dilakukan dalam program ini, mobilnya akan menggunakan neural network dulu. Oke. Neural network di sini neural network. Nah, di sini bersihkan variabel daftar dari bobot dan daftar neuron yang bersusun berlapis-lapis. Di sini akan ada dua konstruktor. Yang pertama neural network yang biasa, yang pertama dinyalakan, dan neural network yang sudah mendapatkan input DNA yang telah dimutasi pada iterasi kedua. Kenapa ada dua? Karena yang pertama kan generasinya belum dimulai, maka bobotnya itu akan dikeluarkan menggunakan getRandomValue. Layer weight sama dengan getRandomValue. getRandomValue ini di bawah sini merandom ring max in value dan min max in value sampai max value. Kemudian setelah weight-nya selesai, maka akan masuk ke dalam feedforward. Feedforward ini akan menghitung outputnya dengan menggunakan rumus ini. A layer position sigmoid sigma size i sama dengan 0, layer min 1 alpha layer min 1 dikali weight alpha layer position alpha i layer min 1 terdapat pada sini. Di sini neuron in j sama dengan 0, j neural layer dot count, terus sumnya ini 0, terus sum sama dengan weight layer dikali neuron weight layer dikali neural layer di sini ya. Weight layer dikali neuron layer. Lalu di sigmoid.
sesuai dengan rumus ini di sigmoid. Sigmoidnya ini di bawah rumusnya. Sigmoid rumusnya kan ini. Z sama dengan 1/1 plus E min Z. Rumusnya dimasukkan ke sini. Nanti sigmoid seper float 1 plus matpo. Matpo itu pangkat ya. Matpo itu pangkat. Angular number min X. Masuk ke dalam sum. Nah, untuk mendapatkan outputnya dari feed forward menggunakan metode get output. Mana get output? Nah, ini mereturn neuron yang sudah di sigmoid oleh feed forward. Itu secara kode. Oke, kembali ke secara urutan. Nah, yang pertama tadi inputnya tadi namanya ya, itu jarak antara dinding dan Tamiya tadi. Terus weightnya adalah DNA yang random untuk iterasi pertama, dan ini diolah sampai mengeluarkan output Y1 dan Y2. Yang pertama itu rotasi, dan yang kedua adalah akselerasi. Oke. Habis outputnya ini dipanggil kemana? Mana outputnya tadi? Get output dipanggil kemana? Ini akan masuk ke dalam car movement, dalam car control AI. Mana ya? Update menu. Masuk ke dalam car move. Update bukan di sini. Sebelumnya ini dulu. Class cars. Nah, tadi outputnya masuk ke dalam sini. Output sama dengan network get output, memanggil output yang tadi sudah di neural network dan di feed forward, dan car move get component update movement outputs. Nah, ini masuk ke dalam sini. Nah, output yang tadi memanggil update movement, memanggil output. Kalau outputnya 0 berarti rotasi. Kalau outputnya 1 berarti akselerasi. Kalau output kali 2 min 1 speed rotation kali zeta time. Kalau sebaliknya min ini berarti menggok ke kiri. Kalau plus nggak ada minnya berarti menggok kanan. Kalau ini akselerasi dan mengurangi akselerasi. Sudah selesai neural networknya sampai ke pergerakan movementnya, kemudian masuk ke dalam genetik algoritma. Genetik algoritma diterapkan pada setiap mobil. Seperti yang dikatakan oleh Darwin, entitas mobil akan diambil gen terbaiknya yang akan bertahan pada setiap iterasi, diambil 2 yang terbaik. Terus gen yang terbaik ini akan menyebarkan ke generasi berikutnya. Mereka akan berkembang dan lebih baik dari waktu ke waktu. Di sini dimulai dengan membuat setiap mobil pada genrenya sendiri. Di sini gennya dibuat pada neural network ya. Nah, weight-nya itu kan gen. Nah, gennya dari sini. Get random value. Terus kemudian
setelah melakukan iterasi play yang pertama, maka akan menyisakan 2 akar terbaik. Nah, 2 akar itu akan diseleksi atau dipilih yang terlama di track atau 2 yang terlama di track. Terus setelah diseleksi akan melakukan crossover. Di sini menukar DNA-nya ya. Di sini kan 4 3 4 terus 5 6 7 8 9. Terus ditukar sama yang bawah sini ke atas. Ini ke atas, yang ini ke bawah sini. Setelah di crossover, berikutnya akan dimutasi ke populasi berikutnya atau ke generasi ke berikutnya. Kalau di kode yang bagian itu, oh ya tadi saya belum menjelaskan ini DNA. Nah, metodenya itu ada di sini, mutasi dan crossover. Dan untuk menjelaskan ini terdapat pada KRI controller di sini. Dia akan membuat pada iterasi kedua dia akan membuat populasi baru. Winner di crossoverkan, terus kemudian dimutasikan dan instansiate populasi baru. Dan itu akan berangsur berputar-putar semakin bagus dan semakin bagus. Oke. Sudah saya jelaskan semuanya. Maka saya akan mensimulasikan kode programnya dan dengan cara mengeplay ini. Oke. Kurang bagus hasilnya. Kita ulang. Oke. Generasi pertama dia akan mengambil masih neuron saja, belum ada mutasi dari gen pertama gennya. Masih kurang bagus ya teman-teman ya. Memang kadang-kadang seperti ini. Generasi keduanya sudah lumayan bagus karena sudah dimutasi. Oke, pertanyaan cukup bagus. Dan apakah sampai finish? Oke, kayaknya sampai finish. Nah, oke, berarti sudah mendapatkan data yang maksimal. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.